Kabupaten Badung, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, para ketua organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung, Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Acara pada hari ini dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Bupati Badung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Disilakan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Mohon izin saya ulangi. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 4972/053/HK/2024 tentang pengangkatan pejabat struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama, Iwayan Putroyadnya SKM MSI, NIP 1968 1011 1993 031008. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan dan tempat tugas lama, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, jabatan dan tempat tugas baru, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2B sebesar Rp2.025.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 12 Agustus 2024, Bupati Badung cap tanda tangan Inyoman Giri Praste. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya, 14 yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 4973/053/HK/2024 tentang pengangkatan pejabat struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama, Niputu Sukarini SM SKM MAP, NIP 1981 092 92 0031220005. Pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan dan tempat tugas lama Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2B sebesar Rp2.025.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 12 Agustus 2024. Bupati Badung cap tanda tangan Inyoman Giri Praste. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya, 14 yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 7406/053
HK-2023 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023, mengangkat dalam jabatan lain ke dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pegawai negeri sipil sebagai berikut. Nama Priski Epliando SSTP, NIP 1994-04-20-18-081-001. Pangkat golongan ruang TMT, Penata Muda tingkat 1 3B 1 Oktober 2022. Jabatan lama, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Jabatan baru, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Unit kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung dengan angka kredit sebesar 63,542. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, diberikan tunjangan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama sebesar Rp540.000. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 30 November 2023. Bupati Badung, cap tanda tangan Inyoman Giri Prasto. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya, 9 yang bersangkutan. Bupati Badung Provinsi Bali, Keputusan Bupati Badung nomor 7261-HK-2023 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 November 2023 mengangkat dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung kepada pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di bawah ini. Nama Nita Eliasar SE MSI, NIP 1998-08291-1994-032007. Pangkat golongan ruang TMT, Pembina 4A 1 April 2010. Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda. Unit kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan angka kredit sebesar 100. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, diberikan tunjangan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda sebesar Rp918.000. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 17 Oktober 2023. Bupati Badung, cap tanda tangan Inyoman Giri Prasto. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya, 10 yang bersangkutan. Bupati Badung Provinsi Bali, Keputusan Bupati Badung nomor 4816-03-HK-2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional apoteker di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal ditetapkan mengangkat pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional apoteker di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Nama Eko Setiawan SSI APT,
NIP 19701302006041002, pangkat golongan ruang TMT, pembina 4A 1 April 2018, jabatan lama analis tata usaha, jabatan baru apoteker ahli media, unit kerja UPTD instalasi farmasi kelas B, dengan angka kredit sebesar 208,383. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, diberikan tunjangan jabatan fungsional apoteker ahli media sebesar Rp1.200.000. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 1 Agustus 2024. Bupati Badung, cap tanda tangan Inyoman Giri Prasto. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 11 yang bersangkutan. Persiapan pengambilan sumpah janji. Kepada perwakilan yang akan disumpah, didampingi rohaniwan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Badung berkenan untuk mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Bersedia. Sumpah dengan cara agama apa? Kristen. Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu maha mengetahui, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Baiklah saudara-saudara, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Hindu mengucapkan Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen mengucapkan kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Saksi disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara sumpah. Saksi disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Bupati Badung. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024, saya Bupati Badung dengan resmi melantik saudara-saudara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung nomor 4972-HK-2024 dan nomor 4973-053-HK-2024 tanggal 12 Agustus tentang pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pimpinan tertinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung. Keputusan Bupati Badung tentang pengangkatan pejabat fungsional Kabupaten Badung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita.
Penandatanganan Fakta Integritas. Pelantikan selesai. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Badung. Dengan hormat disilakan. Ida Ratu Sedingge, Sane Dahat Sejang Titiang, Rohana Iwan yang kami muliakan, Bapak Sekda, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, lebih khusus lagi kepada Badan Kepegawaian Kabupaten Badung telah menunaikan tugas, sekalipun memang agak berat. Ada regulasi yang mengatur bahwa tertanggal bulan Februari kita tidak boleh melaksanakan pengangkatan apalagi eselon 2. Nah, setungkara syukur alhamdulillah ketika kita melaksanakan komunikasi yang bersinergi dan kita mohonkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri mengaminkan untuk kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Menteri Dalam Negeri. Mungkin 1 kota 8 kabupaten di Bali ini dan mungkin juga di Indonesia belum ada seperti kita. Artinya apa? Bapak Ibu harus kita sadari bersama, kita diberikan sebuah, ya boleh dikatakan pelayanan lebih berkelas lagi terhadap pengisian ini, dan kami juga akan berproses untuk mengisi kekosongan yang lainnya, termasuk ada eselon 2 lagi yang purna tugas. Kami akan upayakan berkoordinasi dengan Pak Menteri. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, bertalian dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional, memang ini adalah amanah regulasi. Wajib kita melakukan pelantikan seperti sekarang ini. Dan saya sudah paham tentang Bapak Ibu sebagai ASN, Bapak Ibu sebagai pejabat pelaksana teknis lapangan, begitu juga dengan teknis administrasi. Saya sudah mengawali bagaimana kita Badung ini harus menjadi role model di tingkat nasional. Dari 38 provinsi, 514 kabupaten kota se-Indonesia ini, kita harus mampu dan siap menjadi role model tingkat nasional. ZI akan kita contohkan, zona integritas. Dan Asungkaro ke depan kita bisa menjadi kabupaten yang zona integritas. Dan kami meyakini semua kota, kabupaten, provinsi, zona integritas di Indonesia ini, di situ akan betul-betul terciptanya Indonesia yang sejati-jati Indonesia Raya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya tidak perlu lagi untuk memberikan pemaparan, gambaran tentang pola kerja. Saya yakin dan percaya
Bapak Ibu sudah paham sebagai wujud tugas pokok dan fungsi. Dan saya sudah melihat Kabupaten Badung semenjak tahun 2016 sudah bisa menyamakan pola pikir. Pola pikir itu paling tidak antar OPD, antar organisasi perangkat daerah. Kalau dulu lulu gue. Program-program ini adalah program saya. Uangnya ada di saya. Biarin saya menjalankan sendiri. Itu dulu. Nah, ketika kami menggerakkan pola pembangunan nasional semesta berencana dengan menggerakkan menyamakan pola pikir, kita sudah punya tripola pembangunan. Pola program, penjelasan, pembiayaan. Dan saya contohkan secara sederhana. Pelaksanaan kegiatan, programnya apa? Jalan. Di situ ada drainasenya, di situ ada pedestalnya, di situ ada lingkungan hidupnya, LH-nya. Ruasnya itu gotong royongnya antara Dinas PU, Dinas DHLK, begitu juga dengan lingkungan hidup. Niki, menjadi satu untuk membicarakan dan membangun pada ruas ini. Ini yang sudah kita jalankan di Badung. Kalau dulu kerja dulu DHLK, setelah selesai DHLK bekerja, lalu PU buat program dan masuk gorong-gorong, itu lagi dibongkar dan lain sebagainya. Ini contoh yang perlu kami sampaikan. Karena memang sekarang ini sudah masuk kepada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan teknologi ini saya inginkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama nanti di Dispenda, Dinas Pendapatan, real time harus bisa diwujudkan. Artinya apa? Kita bisa mengakses setiap detik, menit, jam ke depan ini. Sehingga transparansi daripada wajib pajak itu akan kelihatan sekali. Ini dengan cara apa? Dengan teknologi. Dengan teknologi yang harus kita kuatkan lagi. Dan kami selalu berusaha untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak-pihak ketiga untuk memberikan sebuah gambaran tentang teknologi yang betul-betul canggih. Karena saya mungkin salah satu salut dengan Airbnb. Airbnb ini adalah merupakan sistem yang tidak memiliki hotel, yang tidak memiliki restoran, tetapi dia mampu menguasai pariwisata. Coba. Ini juga dibantu mereka dengan kecerdasan buatan. Itu artificial intelligence ini. Saya kira Bapak Ibu harus tanggap tentang hal ini. Jangan sampai kita bablas urusan masalah teknologi. Kenapa? Karena SDM. Dari awal ketika saya dilantik 2016 kemarin, kita sudah bilang yang lambat dikalahkan yang cepat. Itu. Artinya apa? Kita harus mampu mewujudkan membangun Badung dalam satu genggaman. Siapapun kita nanti di Badung ini dengan sistem itu bisa kita lihat. Coba kita buka klik Kuta Selatan kelihatan. Apa saja coba kita klik Kuta Selatan ini, misalkan Pecatu Street. Berapa ada hotel di situ sudah kelihatan. Berapa akomodasi perwisatanya, berapa jalur hijau, berapa tanah limitasi dan lain sebagainya. Itu. Ini Bapak Ibu sekalian, karena PR kita sekarang yang paling berat ini adalah memang sampah. Kami betul-betul sudah berkomunikasi, bahkan kita sampai dengan negara Jepang dan Cina, pasti akan kita pilih salah satu untuk bagaimana mengatasi sampah dengan baik. Susahnya lagi ketika kita untuk membangun TPST-nya. Apalagi kita bangun TPA, biasa beratnya. Dan saya yakin semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan saya meyakini bahwa semua masalah ada solusinya. Nah, itu. Dan semoga nanti Badung ini tidak ada halangan di bulan September akan dilaksanakan groundbreaking bertalian dengan MRT. Kita sudah usulkan MRT MES, bukan LRT. Kalau LRT light itu kecil, MRT itu besar. Kita tidak tahu akan perkembangan ke depan. Dan kami sudah usulkan di situ bahwa kita tidak berbicara tentang transportasi. Di dalamnya MRT ini sudah masuk ke properti. Ini, itu konsepnya B2B, business to business. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bersama. Bapak Ibu punya rumah dengan ketinggian 15 meter
Di atas 15 meter itu bawah kewenangan daripada pemerintah. Sama juga basement. Bapak Ibu punya tanah di bawah 15 meter itu kewenangan daripada pemerintah. Nah, ini salah satu nanti ke depan adalah merupakan sumber pendapatan Kabupaten Badung terhadap MRT ini. Bahkan kami sudah sampaikan kepada pemerintah pusat, kalau memang dibutuhkan untuk dana pendamping terhadap program ini, kita Badung sudah siap. Karena kita ingin mengatasi kemacetan ini. Yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga tidak ada halangan lagi untuk penambahan sepadan pantai yang ada di bentangan pantai yang ada di Badung ini. Dengan pasir putih itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui BWS Bali Sungai Bali Penida. Dengan diperlebar lagi 35 meter sampai 40 meter dengan existing yang sekarang ini. Nah, maka itu ketika itu sudah dilakukan, kami akan mengupayakan ada tol laut. Tol laut itu artinya kita tidak membuat jalan di tengah laut, tidak. Nanti akan ada kapal-kapal ini dari bandara ke hotel, dari hotel ke bandara. Mereka tidak lagi menggunakan jalan darat. Karena kami prinsip hidup ini pilihan. Pilihan kita menentukan. Mana lebih cepat, murah, dan tepat, ya itu kita pilih itu. Itu. Ini sebuah gambaran kecil yang kami sampaikan kepada Ibu sekalian untuk membuka pikiran kita bersama. Tanpa kita memahami tentang kebutuhan yang paling utama, berat. Nah, oleh karena itu, sinergitas yang selama ini sudah berjalan, saya terima kasih. Tinggal ke depan ini maksimalnya gampang dengan PNS. Kalau berbicara dengan PNS, pegawai negeri sipil ini, satu-satunya jalan keluarnya itu adalah TPP, tunjangan perbaikan penghasilan. Dan kami sampaikan kepada Ibu sekalian, dan kita sudah berhitung terus, dan kami selalu menggunakan pola dengan pola yang tertinggi. Tujuan kami adalah bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan kepada PNS yang ada di Kabupaten Badung ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian mengeluarkan keringat, tenaga, pikiran untuk menjadikan Badung seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan selamat kepada Eselon 2 yang sudah dilantik dan bahkan tenaga fungsional yang 39 yang sudah dilantik juga. Selamat menjalankan tugas dan semoga tugas-tugas ini Bapak Ibu dapat lakukan dengan baik dan kita bisa mewujudkan Badung, betul-betul Badung yang menjadi Badung hebat dan Badung juara, dan mewujudkan masyarakat Badung gemah ripah loh jinawi tata tentram kerta dahaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Selanjutnya akan kami isi dengan foto bersama. Untuk itu berkenan Bupati Badung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung untuk menempati posisi. Berkenan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu selanjutnya berkenan untuk melakukan baik. Silakan.